Begini, jadi tema hari ini seperti sudah diposting sebelumnya adalah cara bikin coil enak pasti sukses. Wih, gila. Bisa dipastikan sukses nggak nih kira-kira? Serem banget. Ya, pasti sukses. Coil enak itu ceritanya ya panjang jadi jurnal gitu. Iya. Jadi pertama itu terpenting sebetulnya kita melihat struktur dari atomizer-nya. Baru kemudian balik kawat apa yang cocok. Tuh. Seperti itu. Nah, dari situ berlanjut ke penentuan resisten. Resisten mana otomatis kan timbal baliknya ke power. Betul. Akan cocok di mana dengan atomizer-nya. Iya, iya. Dari situ kemudian wicking. Wicking juga menentukan gitu ya. Proses wicking itu yang paling final. Wicking masalah nggak buyar belakangnya gitu. Dan kemudian kita nikmati sesuai dengan liquid gitu. Nah, pertama yang gua pakai ini Anani. Wis. Sekarang lagi nikmatin itu tuh Kiss of Death. Kiss of Death. Yang salt neck nih, Mang? Yang salt neck. Berapa Gua mg? pakai yang 24 mg. Gua pakai resisten 1,2 ohm. Nanti gambarnya nanti akan dilihatkan. Lalu kemudian Depro Mini. Depro Mini ini set untuk RDA untuk single coil yang medium resisten 0,5. Oke. Gua gunakan untuk Kiss of Death resisten 0,6 mg. Seperti itu. Ini lalu ada Cosmonaut. Nanti juga teman-teman bisa lihat settingannya. Nah, Cosmonaut ini gua pakai untuk black flag resin. Resin. BFL. FL, yes. Seperti itu sih. Lalu ada ini, nanti gue jelasin juga. Ini jujur gue baru pertama kali pegang nih, TOT RTA. Jadi nanti kita sama-sama mengevaluasi kira-kira seperti apa model yang paling pas untuk TOT RTA. Iya. Lalu kemudian ada Druga. Mana Druga? Druga RDA. Druga RDA. Kalau itu udah pasang. RDA. Ini udah kepasang sayang. Ini uniknya posnya ini seksi sekali tuh ya. Kayak perutnya Eki ya. Oh yoi. Gila. Tebel. Tebel. Nah, Dan gampang tinggal masukin puter ya. Iya. Kencengin. Gitu Kenceng. kan? Iya. luar biasa. Gila. Itu art dong ya berarti ya. Simplicity sih. Oh, simplicity. Oke. Nah, yang tadi sempat gua jelasin ada tahapan dari mulai melihat struktur desain atomizer, kawat, lalu kapas dan liquidnya. Nah, sekarang ingin gua jelasin ngeliatin perbedaan kenapa kita mesti melihat atomizernya dulu. Contoh inilah ya. Pada kenal Gun LP kan ya? Oke, Gun LP kan. Gun LP ini memang 24 gitu. Nah, kita coba analisa bagaimana yang tepat untuk menentukan resisten dan kawat di Gun LP. Gun LP ini 24, tapi space-nya lebih banyak digunakan oleh pos. Sehingga posisi coil dudukannya itu akan jadi sempit. Jadi kurang optimal kalau kita menggunakan, buat gue ya, kurang optimal menggunakan low resistance 0,18 untuk di Gun LP. Alasannya itu tadi, space-nya kecil, kemudian posnya lebar, dan kalau resisten rendah udah pasti panas gitu. Dan ke flavor itu juga nggak akan optimal. Nah, kemudian kita lihat Calypso. Sama-sama 24. Tapi dia ruangnya gede banget. Nah, ini memang dikhususkan untuk cloud kan. Karena bentuknya lebar dan kita gunakan coil resistant medium 0,5 nggak akan ngangkat, nggak akan kerasa gitu.
Jadi kita mau nggak mau gunakan low resistance 0,18, 0,25 seperti itu. Nah, ada lagi contoh, mungkin udah pernah tahu ya, ini yang kemarin lah muncul lagi, namanya apa namanya? Gue jadi lupa nih. Recoil Biasa kalau versi masih muda emang gitu, Bang. Iya, namanya juga Dede. Maklumin. Iya. Nah, Ini, recoil ini, nah ini aja. Dia 24. Tapi kalau kita buka, dalamnya kecil banget. Gitu. Ininya tebal, capnya tebal. Nah, ini salah satu RDA yang flavornya cukup oke. Dan kita setting biasanya menggunakan, gua pakai 26. Bukan 24, meskipun ini RDA yang apa namanya cukup besar kalau lihat dari fisik dari luar. Tapi kalau kita buka lingkaran decknya itu kecil gitu ya. Nah, gua biasa untuk flavor gua gunakan cukup pakai 26G, bukan 24 atau mungkin pakai prebuild. Bisa prebuild tapi yang baby alien gitu. Nah, kemudian dari ngelihat spek desain atomizer itu, kita sudah harus mengira jenis kawat yang mana yang tepat. Nah, masing-masing kawatnya juga kan macam-macam. Betul. Mungkin teman-teman bisa memperlihatkan jenis kawat kan yang udah umum. Boleh itu. tolong slideshow-nya? Ini Kelihatan dia. nggak? Kelihatan ya. Nah, di pasar itu kan ada kawat yang ada ukuran 22, 24, 26, 28, 30. Wow. Semakin dia besar diameter kawatnya itu resistannya makin tinggi. Gitu ya. 22 dengan 30 AWG resistannya lebih tinggi 30 AWG. Untuk semua kawat. Gitu ya. Nah, kemudian jenis kawat, sekarang kan yang kita tahu ada nikel, ada Ni 80. Yang paling rendah bisa lihat itu adalah nikel. Nikel itu resistannya rendah banget. Nikel, titanium, stainless steel itu menduduki peringkat kawat yang sensitif terhadap perubahan suhu. Makanya itu kawat jenis itu harus digunakan untuk mode TC, bukan untuk mode power. Biasanya TC itu apa? Temperature TC control. itu terminal temperatur control. Nah, jadi dari jenis-jenis kawat itu kita sudah paham bagaimana menerapkan ke atomizer tadi, gitu ya. Nah, contoh gue ambil sekarang Depro Mini. Depro Mini ini 22, jelas kecil. Nggak tepat buat gue pribadi itu gunakan kawat yang gede 22G gitu ya. Karena akan terlalu panas buat deck yang cukup sempit. Jadi gua gunakan 24. Dan sekarang untuk Depro Mini settingannya bisa dilihat untuk menikmati. Boleh slide-nya? Menikmati Nah, Kiss gimana? of Death. Kiss of Death? Gua gunakan lilitan ini diameternya 3,5. Kemudian posisi coilnya seperti itu. Kenapa? Karena untuk menentukan posisi airflow seperti itu. Nah, posisi airflow itu menentukan terhadap bagaimana vapor itu tersapu ke atas, ya. Kalau kita ibaratkan bulatan coil itu, gua selalu sebut ada jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Oke. 4, jam 5, jam 6. Berarti kan 3. Jadi posisi airflow nembak sini atau nembak dari samping bawah sedikit jam 5
atau dari yang bottom airflow jam 6 Jam 6. gitu. Nah, itu ada efek dari produksi dari vapor dan akhirnya ke flavor. Seperti itu. Nah, untuk Deprom ini gua gunakan posisi kaki coilnya itu tingginya sekitar 4 mm, pakai coil trim seperti ini. Biar rata cepat. Posisi 4 itu udah plus plug ke Deprom ini. Posisi coil itu akan ditembak dari jam 4 sedikit kayak gitu. Kenapa jam 4? Karena dia akan langsung menyapu ke atas gitu. Oke. Tapi kalau terlalu rendah, si udara yang masuk itu akan menyapu bagian atas coil. Hasilnya apa? Cloudnya yang banyak. Nah, itu tergantung dari selera ke teman-teman masing-masing gitu ya. Oke, sekarang sebelum ini kita bahas yang ini dulu nih, Mang. Nah, pertanyaan, ini kan Pak, ini pakai liquidnya apa, Mang? Maksudnya ini kan KOD. ini pakai Kiss of built-in Day. baterai kan? Built-in. Terus powernya di mana? Powernya yang ini bawah. Yang paling bawah, paling rendah. Iya. Nah, Oke. gua gunakan dua LED ini Dua aja LED. itu udah untuk resisten 0,5 something ini udah cukup enak banget. Oke, ini yang terjadi 0,5 resistennya. Kenapa 0,5? Karena liquid gue Southnick 6 mg. 6 mg. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pakai Southnick disarannya kalau pakai RDA bisa, Bisa. tapi harus di atas 0,3 0,3. untuk 6 mg. 6 mg. Jadi sarannya kayak gitu ya tuh ya, aman karena paham ya, Mang ya. Iya, Ini penting benar. banget ya. Oke, good. Terus Mang, Nah. lanjut. Kemudian kembali ke posisi coil tadi. Ada yang menarik contoh lah. Cosmonaut. Nih ya, gua buka sedikit Cosmonaut. Ada yang nanya tuh Mang, untuk MTL jenis coil yang angkat flavor apa nih Mang? Bagusan mana? Pakai kantal atau NE wire? Kalau saya pribadi lebih seneng kantal. Karena apa? Kantal itu ram up-nya pada saat, maksudnya itu pas saat firing, dia ya tadi Bro Dimas bilang nyalanya itu lebih lambat dibandingkan nikrom. Oke. Gitu. Meskipun perbedaannya milisecond detik, tapi efek ke flavor itu akan berasa seperti itu. Nah, yang bukan lucu sih, yang keren lah di Cosmonaut ini adalah posisi coil. Nah, Bisa Cosmonaut lihat. ini produknya Bung Rede nih, Bung Rede. Bung Rede. Bung Rede Nah. nih. Nih, Cosmonaut ini postless, artinya dia nggak ada tiang, jadi kaki coil langsung ditanam di dalam deck, yaitu istilahnya postless. Nah, ada yang posisi coilnya itu ke tengah. Nah, rata-rata teman-teman tuh senangnya yang ke tengah. Kenapa? Cenderung akan manis. Kenapa kok bisa manis? Karena otomatis coil berdekatan itu akan lebih panas. Lebih panas akan otomatis memboost rasa manis. Dan kalau kita intip dari atas, posisi coilnya itu langsung di tengah-tengah inner diameter di bawah. Jadi langsung naik ke atas langsung ke mulut, dan itu efeknya wah ini manis seperti itu. Berbeda dengan posisi coil gua renggangin ke bawah. Nah, gua sukanya di tengah-tengah. Karena apa? Dia akan dekat dengan posisi airflow. Nah, posisi airflow itu udara masuk langsung menyapu coil dan coil tidak terlalu panas. Seperti itu. Nah, kenapa Cosmonaut ini ada yang senang di tengah, ada yang direnggangin, kedua coilnya renggang. Lalu kemudian kapas. Nah, kenapa wicking juga pengaruh? Gue ini standar. Jadi kapasnya standar. Ada yang dipotong setengah. Nah, kapas gantung itu ya? kapas gantung, bener. Nah, efek kapas gantung ini kan sekali kita ngedrip, habis manis banget kan? Karena aliran si liquidnya itu langsung habis, langsung
terserap gitu ke atas. Emang biasa kalau digantungin emang rasanya gitu, Mang. Habis juga makin lama. habis hati. Tapi manis ya? Iya. Manis. Manis. Kalau yang ini mah manis-manis aja. Nah itu untuk yang postless cosmonaut gitu ya. Nah kemudian ada yang banyak tanya, kenapa sih Mang koil lu selalu koil renggang? Koil renggang itu efeknya ke optimal ke flavor. Bisa dilihatin ke ininya foto dari koil renggang, bukan koil renggang. Itu renggang. Yang Dekatnya, yang gambar dekatnya. yes. Nah, Nah, teman-teman bisa lihat sebelah kiri. Itu ada koil yang sedikit renggang, lama-lama renggangnya agak berjauhan. Nah, renggang di sini itu akan merangkap apa? Menjadi perangkap. Jadi perangkap liquid. Jadi liquid akan berkumpul di sela-sela si coil. Nah. Juice trap. Juice trap bahasa kerennya. Nah, dari situ akan dipanaskan, vapornya otomatis total lebih banyak liquid yang terpanaskan, akhirnya flavor yang lebih dominan dibanding udara. Nah, tapi efeknya coil terlalu renggang itu akan hambar. Kalau terlalu renggang. Kalau terlalu renggang, lihat gambar yang paling kiri. Nah itu juga nggak baik, gitu ya. Akan malah ngeblend rasanya. Kemudian di gambar sebelah kanan itu ada kelihatan tuh. Tahu ibu haus. Flavor yang warna biru kan ya. Vapornya itu kan kelihatan kan? Bedanya yang renggang sama yang rapat. Yang rapat cenderung lebih panas dan cenderung lebih manis. Nah, teman-teman bisa pilih mau rapat atau mau renggang. Seperti itu. Tapi gue ada pertanyaan sih, Mak. Boleh nanya nggak sih? Boleh. nggak boleh dibayar. Enggak, gue pernah dapat informasi bahwa kalau coil renggang pun itu mempengaruhi bisa jadi long puff. Iya, betul. Ya kan? Karena memang dia nggak cepat langsung Panas. jadi dia bisa lompat 3 detik Benar. gitu. Karena coil renggang itu panasnya akan lebih lambat dibanding coil rapat. Coil rapat kan dia makin cepat panas. Ya. Gitu kan. Nah, itu tapi cloudnya banyak. Iya, cloudnya banyak. Nah, Kalau dempet tuh pasti panas lagi. iyalah. Aneh, pasti hangat. Pasti hangat. Nah, seperti itu. Kenapa gue selalu gunakan coil renggang. Coil renggang itu juga ada seninya sebetulnya, gimana membuat microspace. Nah, kalau microspace itu biasanya dipakai untuk kawat-kawat titanium, nikel itu mesti microspace untuk lebih yang optimal. Nah, di TC temperatur control coil renggang itu justru menghindari si chip membaca salah resisten. Karena kalau rapat kan lebih cepat panas. Ya. Jadi si sensor itu akan menangkap perubahan panas yang nggak stabil gitu, nggak fleksibel, nggak stabil. Seperti itu. Jadi baiknya kalau menurut Mang Vapor lebih prefer yang renggang atau yang rapat? Kalau gue sih selalu renggang. Selalu renggang. Gue selalu rapet. Nah, Oh, iya. Sekarang beda perspektif. Tapi iya beda perspektif. Iya, Nah, tanya toko dong. Sebenarnya gue tuh pengen nanya ya, sebagai reviewer ke suhu-suhu yang ada di sini semuanya, ada Brodix, ada Mike, ada Mang Vapor, ada Eki, ada Reska. Nah, mau nanya sebenarnya kalau coil dalam pemanasan berapa derajat Celcius atau Fahrenheit yang pas untuk membakar si liquidnya itu. Jadi pertanyaannya pengennya itu aja sih. Jadi sebenarnya berapa Celcius yang paling mateng yang bagus untuk pembakaran itu? Nah, Pertanyaan lo kayak anak IPA. Asli. Kita nggak mau jawab sebelum lo sulap.
Oh dia jago sulap ya? Oh dia dulunya magician. Woi. Gitu. Cuma- Sulap dulu, sulap. Cuma nggak ada duitnya. Oh. Ini yang dulu rambutnya botak itu? Oh, yang teng teng tong teng tong teng tong 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 teng 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 teng. Oh jadi pertanyaannya Panda adalah panas yang proper untuk yang Iya. baiknya untuk liquid tuh Iya. di berapa? Di Jadi berapa? karena kan gini nggak sedikit juga banyak vapor yang ini loh Mang yang mereka punya mod 120 watt, pengen hajarnya di 90, pengen hajar di 100 watt kayak gitu-gitu. Untuk apapun kawat non TC itu selalu kembali ke ohm law. Itulah titik ideal voltage yang akan dipakai. Rumusnya itu kan V kuadrat voltase. Katakan baterainya 3,7, kita set 3,7, kita sebagai acuan 3,7 volt. Kuadrat dibagi nilai resisten. Nah, ketemulah watt. Itu titik ininya. Idealnya. Bila mana dirasa kurang, kita naikin. Terlalu panas, kita turunin. Tapi titik awalnya tuh itu. Ada yang titik awalnya, oh gue mau main 4 volt gitu ya. Nah, kita bisa 4 kali 4, 16 dibagi nilai resisten. Oke. Ketemulah itu watt gitu. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan Panda, berapa Celsius? Iya. Itu sih sebetulnya nggak berpengaruh pada kawat yang non TC. Tadi saya sebut itu kayak semacam titanium, Iya. lalu enggak, titanium, nikel, Oh, nikel. SS. Nah, SS itu ya 3 kawat itu semakin dia dipanaskan resistennya berubah. Oh. Gitu. Nah, makanya itu harus digunakan TC biar aman. Aman itu dalam arti dia nggak bergelombang waktu Stabil, itu. stabil. Stabil. Iya. Nah, tapi kalau kawat kantal, nikel gitu ya, itu berapapun suhunya itu stabil si resistennya. Bisa dilihat di steam.org, steamengine.org. Ada kurvanya tuh. Oke. Nah, kalau kantal mereka dia lurus aja terus gitu. Seperti itu. Oke. Stabil tuh maksudnya ini titik lebur panas. Titik lebur panas. Jadi Nah, kalau kita panaskan si coil, kan kita panasin gitu terus gitu, itu kan nggak bakal putus kan. Jadi ada titik leburnya itu. Jadi kalau kantal tuh kalau nggak salah 1500. Jadi dihajar Fahrenheit. segitu Celsius. Celsius. Jadi dihajar segitu dia tetap stabil gitu. Gitu. Nah kalau nikrom itu kan gabungannya cuma nikrom sama chromite, apa tuh? Nikel sama krom. Krom, nah nikel sama krom. Nah ada nikrom 80, nikrom 60, nikrom 90. Iya, Nah 80 tuh 800 derajat maksimumnya. Oh, 90 900 derajat kalau nggak salah. Oke. Nah di situ juga titik lebur panasnya. Kenapa kalau nikrom itu kalau terlalu panas pasti putus. Gitu. Oke. Nah, sarannya kalau ditanya Panda tadi berapa Celsius gitu kan? Nah itu sih kalau gue bilang kita nggak bisa ngukur lewat device, tapi biasanya panasnya itu biasanya nggak jangan kita nikmatin vape itu biasanya di 500 sampai 600 derajat gitu panasnya si coil. Tapi kayak anak IPA pertanyaan lo tuh. Iya, makanya benar. Tahu lo. Kebetulan lagi banyak termometer tembak, Ah. ya itu ada nanti di IGTV gue. Nah, gue pernah iseng kawat gitu ya, Panasin. gua fairing, gua tembak pakai termometer, tembak gitu ya. Kawat paralel atau ada gua dua macam paralel di twist sama alien. Ya, alien kan berarti tumpukan kawat ya. Iya. Nah, gua fairing selama 5 detik paling tinggi suhunya itu nggak sampai 300 derajat Celcius. Seperti itu. Gue juga Ya berarti segitu. Gue juga di 200-an kalau Celsius ya. Ya paling segitu. Gua berarti. 300 atau itu ada di IGTV. Gua tembak 5 detik. Kita ngepak nggak akan mungkin 5 detik kan. Iya. Thank you semuanya. Stay safe. Terima kasih yang di Zoom. Thank you yang di Zoom. Bye. Thank you yang di Zoom.